Baik, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, semuanya. Hari ini ya kita akan masuk ke minggu ke-6 ya. Materi yang akan saya sampaikan dan materi untuk eh, praktikum ya, yaitu tentang ANN ya atau ANN ya, Artificial Neural Network. Nah, ANN ini merupakan metode dasar ya dalam pengembangan AI ya, Artificial Intelligence ya. Karena minggu ini materi yang sampaikan di perkuliahan itu kan tentang data science dan AI ya. Nah, saya akan memberikan pengantar sedikit ya tentang ANN ya, ANN ya. Dari definisi dulu ya. Apa itu ANN? Ya, ANN merupakan salah satu pilar ya utama AI ya, yang merupakan jaringan komputasi yang dirancang untuk meniru cara kerja otak manusia. Jadi ini adalah jaringan komputasi yang memang didevelop ya, dirancang ya, dikembangkan sebagaimana cara kerja otak bekerja. Makanya tadi saya sampaikan ANN ini merupakan dasarnya AI ya. Dan di dalam ANN ini ya, metode yang paling banyak dipakai itu adalah metode back propagation ya, metode back propagation. Karena ini merupakan metode yang memiliki peran krusial ya dalam melatih model ya agar dapat belajar dari data empiris. Jadi dengan back propagation ini cukup kita mempelajari data-data empiris ya tanpa membutuhkan ya eh, pendekatan model matematis. Ya, jadi kita bisa mengestimasi ya output data ya dari data input yang diukur ya secara empiris. Dan ini sebenarnya metode ini dikembangkan oleh dua profesor yang mendapatkan Nobel Prize ya di bidang fisika tahun 2024. Dia adalah John J. Hopfield ya dan juga Geoffrey E. Hinton ya, atau kita sebut Hopfield and Hinton. Ini dari Princeton University dan juga dari University of Toronto. Ya, jadi ini adalah dasar dari AI itu. Nah, ini merupakan dasar ilmu yang telah mendorong kemajuan besar di bidang fisika komputasional, simulasi dan analisis data skala besar. Ya. Termasuk ya karena kita ini dari teknik sipil dan lingkungan ya khususnya di lingkungan pertanian, maka ini pun bisa diterapkan di bidang ini. Ya. Jadi ini adalah ENN atau ANN. Nah, di sini akan saya berikan contoh ya. Nanti juga Anda akan belajar ya bagaimana mengembangkan model ANN ini berbasis Visual Basic ya di dalam Excel seperti biasa. Cuman memang komputasi ini ya membutuhkan eh, programming yang cukup panjang karena memang prosesnya cukup panjang itu. Dibandingkan dengan misalnya kita belajar kemarin tentang data filtering ataupun belajar tentang eh, apa interpolasi data. Ya, itu mungkin persamaannya tidak terlalu kompleks ya. Nah, ini ANN ini persamaannya cukup kompleks itu ya. Nah, di sini supaya mungkin ya lebih mudah difahami, saya ingin introduksi ya bagaimana aplikasi ANN ini untuk pendugaan emisi gas rumah kaca. Ini, karena ini sesuai dengan bidang yang saya pelajari, saya tekuni selama ini. Ya, jadi kita akan gunakan ANN untuk menduga emisi gas rumah kaca. Jadi kita dalam pendugaan ini tidak membutuhkan persamaan matematis atau model matematis. Ya. Nanti akan direpresentasikan oleh model ANN.
Nah, sebagai pengantar, ya, kenapa kita harus menduga emisi gas rumah kaca, ya, dari padi sawah? Ya, karena padi sawah merupakan salah satu, ya, kita tahu ya, ini semuanya kita ini adalah apa pangan pokoknya, ya, makanan pokoknya adalah padi, ya. Jadi padi sawah ini merupakan salah satu sumber utama pangan, ya, bagi jutaan petani maupun kebutuhan pangan global. Nah, tetapi di balik perannya yang vital tersebut, ya, ternyata secara empiris dan secara saintifik, ya, ternyata tanian padi sawah ini menjadi salah satu penyumbang, ya, emisi yang signifikan dari gas rumah kaca. Khususnya adalah dua utama, ya, gas utama dari padi sawah itu adalah CH4 atau gas metan dan juga N2O atau dinitrogen oksida. Ya, ini kalau mungkin N2O Anda eh, pernah dengar ya penggunaan apa itu whipping, ya, itu kan gasnya gas N2O, ya, dan itu ternyata bisa diproduksi dari padi sawah gitu ya. Nah, eh, sistem ini, ya, apa dua emisi gas ini bisa didapatkan, ya, bisa dilepaskan dari padi sawah dipengaruhi oleh banyak faktor. Nah, diantaranya adalah, ya, penggunaan sistem genangan. Ya, jadi kalau padi sawah itu kan selalu digenangi, ya, flooding water, ya, secara continuous, ya, secara terus-menerus. Kemudian selain itu, selain pengairan yang mempengaruhinya juga ada dekomposisi bahan organik. Ya, misalnya kita membiarkan, ya, membuat kompos dari jerami, ya, jerami yang dibiarkan di dalam padi sawah itu, di dalam lahan itu akan terdekomposisi. Dan ini juga bisa menghasilkan emisi gas rumah kaca. Serta lebih mikro lagi adalah interaksi mikroba tanah, ya, yang berkontribusi pada pelepasan gas-gas tersebut di atmosfer. Dan kita tahu dua gas ini adalah gas rumah kaca yang tentu secara global membuat dampak negatif untuk perubahan iklim. Ya, nah, maka kita tahu bagaimana pentingnya mengkuantifikasi dua emisi gas ini. Nah, untuk mengkuantifikasi tentu kita butuh pengukuran. Ya, pengukuran, ya, emisi gas rumah kaca dari padi sawah, ya, untuk mengetahui berapa jumlah emisi yang dihasilkan. Ketika kita sudah tahu, nanti kita akan merancang strategi mitigasi, ya, strategi untuk meminimalisir emisi yang terjadi. Ya, karena ini penting untuk mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Ya. Nah, yang jadi masalah pengukuran emisi gas ini tidak mudah, ya, karena namanya gas kan tidak terlihat, ya, tidak terlihat kasat mata itu, ya, sehingga, ya, metode pengukuran yang ada itu cukup kompleks, ya. Jadi pengukuran emisi gas rumah kaca itu memerlukan metode yang kompleks, ya, tentu akan membutuhkan biaya yang mahal. Karena apa? Karena kita butuh perangkat peralatan yang canggih, ya, khususnya untuk menganalisis gas sampling, ya, atau contoh gas dari lahan. Kita menggunakan GC biasanya, gas kromatografi. Dan gas kromatografi ini cukup mahal, begitu ya. Oleh sebab itu, bagaimana supaya, ya, kuantifikasi itu tidak harus selalu mengukur, ya, tidak harus selalu menggunakan peralatan yang canggih. Maka di sini tentu kita butuh model, ya, model untuk menduga, ya, emisi gas rumah kaca dalam mengkuantifikasi emisi yang terjadi. Dengan apa? Dengan peralatan yang lebih sederhana, lebih murah dan lebih akurat juga tentunya. Inginnya seperti itu. Ya, maka di sini kita akan mengembangkan model untuk mengestimasi, ya, emisi gas rumah kaca dengan peralatan yang sederhana, murah dan akurat. Nah, tentu
ketika kita ingin mengestimasi ini atau menduga dua emisi tadi, gas tadi ya, kita butuh metode yang tepat. Nah, di sini kita akan menggunakan metode ANN ya. Karena ANN ini ya dia bisa menduga multi output. Ya. Tidak harus single output ya, tidak hanya satu output tapi dia juga bisa mengestimasi multi output secara bersamaan. Dan kami telah mengembangkan ya banyak model ya emisi gas rumah kaca ini dengan berbagai input parameter lingkungan yang ada yang tersedia. Ya, ini sudah kami publikasikan ya tahun 2029, 2019 dan 2025. Nah, di sini nanti salah satu yang akan kita pelajari, akan kita gunakan ya satu model ya. Model ini kita kembangkan dengan 5 parameter input. Ya, jadi apa itu input ya? Kalau kita punya persamaan Y sama dengan AX plus B, inputnya adalah X dengan eh, konstantanya adalah B ya, dengan gradiennya adalah A ya, dan outputnya adalah Y. Nah, di sini di ANN yang akan kita pelajari, akan kita kembangkan itu inputnya ada 5 ya. Nah, 5 ini apa saja ya? Nanti kita lihat di gambar satu. Nah, dari 5 parameter tadi kita akan menduga dua output. Ya, dua output apa saja kita lihat gambar satu ya. Nah, ini ya. Jadi kita akan menggunakan ANN ini namanya konfigurasi model ANN untuk menduga emisi gas rumah kaca khususnya emisi gas metan dan N2O. Di sini 5 parameter inputnya adalah soil moisture ya, kelembapan tanah, kemudian soil temperature ya atau suhu tanah, kemudian soil isi ya, soil electrical conductivity, daya hantar listrik, kemudian soil EH ya, soil redox potensial ya, dan soil pH, soil pH tanah, pH ya, pH tanah. Nah, jadi 5 parameter ini kita pilih ya, kita pilih sebagai input karena parameter ini berpengaruh terhadap dinamika outputnya. Dalam hal ini adalah gas metan CH4 dan juga gas N2O ya, dinitrogen oksida. Ya, ya, jadi kita pilih parameter ini. Selain itu parameter ini 5 parameter juga mudah diukur. Ya, mudah diukur menggunakan sensor secara continuous ataupun secara discontinue ya. Jadi kita tidak bisa kita ukur secara sesaat ataupun secara kontinu ya. Jadi kita menentukan ini ya. Ini adalah modelnya ya. Oke, nah di sini pemilihan tuh dalam memilih parameter input tadi harus ada reason, harus ada alasan ya. Ya, kenapa soil moisture dijadikan input, kenapa soil temperatur, kenapa soil isi, ya, kenapa soil EH, ya, maupun soil pH, ya, itu tentu ada alasannya. Dan ini adalah apa scientific reason, ya, alasan secara saintifik yang harus kita miliki. Nah, salah satu alasannya itu ya karena parameter tersebut mempengaruhi proses biogeochemical. Ya, jadi tadi saya katakan memang timbulnya emisi itu sangat kompleks ya melibatkan berbagai macam interaksi ya melibatkan berbagai macam reaksi ya yang kita sebut ya biogeochemical ya. Dan ini model secara apa eh karena apa nyata gitu ya, secara nyata dikembangkan yaitu model DNDC ya, denitrification decomposition, DNDC model. Ini bimbingan saya dulu, dia mengembangkan model DNDC untuk menduga emisi gas. Nah, kalau DNDC ini adalah model yang berbasis ya mekanisme base ya, berdasarkan proses mekanisme terjadinya emisi. Dan ini sangat kompleks ya. Nah, ini nanti bisa kita bandingkan dengan model ANN gitu ya. Jadi nah, ini alasan pemilihan 5 parameter tadi ya. Nah, untuk datanya nanti untuk latihan,
ya. Jadi kita akan menggunakan data sekunder yang hasil riset mahasiswa saya dulu ya cukup lama tanggal 2015 sebenarnya ya data di blok sawah Patapan maupun dulu di Kinjiru Farm ya. Jadi ya, kita sudah mengembangkan model ini dengan nilai akurasi ya dengan representasi nilai R kuadrat ya. Nilai R kuadrat ini adalah koefisien determinasi 0,854 dan 0,74 ya. Nah, ini contohnya hasilnya bagaimana kita membandingkan antara data pengukuran dengan data prediksi ya. Ini yang sebelah kiri untuk hasil C4, yang sebelah kanan ini untuk N2O ya, perbandingan antara pengukuran dan juga prediksi ya. Nah, ini perbandingan hasilnya ya. Kalau kita lihat hasil pengukuran ya in total ya dalam satu musim pengukurannya FL, MT, DR ini adalah sistem irigasi yang berbeda-beda. FL ini flooding ya, tergenang ini ya. MD itu moderate atau basah ya wet ya. Kemudian DR itu dry atau kering. Jadi ini tiga sistem irigasi antara yang tergenang, moderat, dan kering. Kita lihat nilai pengukuran dan pendugaan ya. Hasil pengukuran dari sistem tergenang FL ya ini cukup besar ya 152 pendugaannya 243 memang ada selisih ya masih ya. Untuk MD ya pengukurannya 143 pendugaannya 151 ini sudah mendekati ya. Kemudian DR pun juga mendekati. Ya, jadi memang namanya modeling ya tidak bisa secara tepat ya karena namanya model ya. Tapi kalau kita lihat trennya ini sudah mendekati. Nah, kita bisa lihat memang kalau genangan ya itu menghasilkan emisi gas metan yang lebih tinggi daripada yang lebih kering ya, baik di MD maupun di DR. Sedangkan N2O kita lihat ini malah sebaliknya, kalau kita lihat di FL ini dia negatif, artinya dia sebenarnya tidak melepaskan emisi meskipun besar apa kecil ya, tapi di MD dan DR ini dia terjadi pelepasan ya. Baik, kita lihat perbandingan antara pengukuran dan pendugaan ya. Ini minus 3,45 hasil pengukuran, pendugaannya minus 4,91 ya, ada selisih juga. Kemudian untuk yang MD ini 2,88 ya, pendugaannya 2,48. Sedangkan DR pengukurannya 5,56 dengan pendugaan 4,87. Ya, memang masih ada selisih ya. Tapi kalau kita lihat sangat kecil ya. Nah, ini hasil perbandingan antara model dengan hasil pengukuran ya. Nah, sekarang kita akan buat apa simulasinya. Ya, ini simulasinya di sini. Nanti yang harus Anda kerjakan ya. Kita sudah buat urutan-urutannya. Jadi ada sheet 1 dan sheet 2. Nah, sheet 1 nanti Anda ya harus buat eh, interface ya seperti ini ya. Jadi interface-nya itu kalau kita lihat di sini ya. Di sini ada di kolom A, kolom B, ini ada ANN parameter dan nilainya ya. Jadi ada ANN parameter ETA, alfa dan tem ya. Jadi ini ya nilainya 0,9, 0,9, 0,1 ya. Ini mungkin tidak perlu di ini. Kemudian di bawahnya ada iteration. Iterasi berarti ini jumlah iterasi ya, jumlah pengulangan model bekerja. Contohnya di sini adalah 50.000. Nah, ini bisa kita rubah-rubah. Kemudian number of layer ya jumlah layarnya tadi ada 3 karena kita punya input, hidden ya di tengah dan juga layer output ya. Jadi ada 3 layar. Kemudian jumlah nodenya ya untuk input ada 5 ya tadi kan ada 5 parameter ya soil temperature, soil moisture ya, soil pH, soil EH dan soil isi ya. Jadi ada 5. Hiddennya ada 7 ya. Kemudian outputnya ada 2 yaitu methane dan nitrous oxide ya. Jadi ini ada 2 output. Nah, nanti di sini ada processing. Processing itu nanti bagaimana dia bekerja ini tidak perlu diisi. Ada iteration, ada delta, ada error. Nanti dia akan bekerja sendiri otomatis ya. Anda cukup memasukkan ini.
Nah, di sini ada dua tombol, tombol initialization dan tombol training. Tombol initialization ini ya, initialization ini untuk membangkitkan pembobot. Apa itu pembobot? Saya naik ke atas lagi ya. Pembobot itu adalah ya representasi dari output ANN. Karena kita di ANN ini tidak memiliki sama matematik, nanti direpresentasikan oleh pembobot. Pembobot itu adalah garis ini ya, garis yang menghubungkan antara input ke hidden, kemudian hidden ke output. Nah, ini garis-garis ini memiliki angka, memiliki nilai. Nah, nilai ini yang nanti sebagai keluaran dari model ANN ini. Ya. Nah, kalau kita punya 5 hidden, maaf 5 input, kemudian ada 7 hidden dan 2 output, maka kita bisa hitung berapa jumlah garis ini. Berarti 5 dikali 7 ada 35 yang sini. Kemudian ditambah di sini ada 7 kali 2 ada 14. Berarti 14 ya ditambah 35 atau sama dengan 49. Jadi ada 49 garis. Jadi ada 49 angka pembobot. Ya, nah makanya nanti di pembobotnya ini yang pertama initialization tadi ya, dia akan dibangkitkan secara acak ya. Akan muncul angka di sini nanti di initial. Ini ada weight ya, ada number. Number itu jumlah ya dari 1 sampai 49. Kemudian initial itu pembobot awal yang dibangkitkan secara acak. Nah, kemudian hasil akhirnya itu ini, angka ini. Kalau pembobot awalnya berbeda, biasanya ini juga berbeda. Ya. Nah, kemudian ada tombol training. Ya. Tombol training ini nanti untuk melakukan iterasi, untuk menghasilkan ya data model. Ya. Karena model kita ada dua output, model satu di sini nanti hasilnya untuk gas metan, model 2 untuk gas N2O. Nah, sedangkan data satu, data 2 ini data pengukuran. Ya, jadi ini adalah perbandingan antara data pengukuran ya, data satu dan model satu berarti data estimasi model. Ini pun juga sama ya diperbandingkan. Nah, ini tadi saya katakan ini bawahnya ya. Jadi ada di bawahnya ini ada jumlahnya tadi ya, ini jumlah datanya ada 39 set data. Kemudian juga nanti ada grafik perbandingan antara ya observasi dan estimasi. Ya, ini di bawah ya. Ini lanjutan ya, ini lanjutannya. Nah, ini yang Anda perlu buat itu nanti ini ya. Dan tempat ini aja ya. Sampai sini ya. Angka-angka yang lain di sini nanti angka yang ini akan dibangkitkan secara otomatis ya. Jadi cukup mengisi yang di sini. Sedangkan yang di sini maupun yang di sini nanti ini setelah kita klik ini ya. Masuk nanti kita akan mendapatkan hasilnya seperti ini ya. Oke. Nah, untuk ini, untuk Anda membuat grafik ini grafik antara observed dan estimated. Jadi ini yang observed itu berarti data satu, sedangkan yang estimated sumbu X ini adalah model satu. Sedangkan untuk grafik yang kedua, ya ada observed di sumbu Y, ini adalah data 2. Kemudian estimated N2O berarti ini model 2. Nah, itu ya, nanti kita buat, nah, kita dapat garis ini. Ya, nah ini Anda buat ini sederhana ya, gampang ya. Nah, ini adalah untuk sheet satu, untuk sheet form namanya. Untuk sheet form. Nah, kemudian untuk berikutnya adalah sheet data training ya, sheet 2 ya. Sheet 2 itu sheet data training. Nah, di sheet 2 ini apa isinya? Isinya adalah menempatkan, memasukkan data empirisnya ya. Di sini tadi ada 39 set data ya. Di sini ada di kolom A, di sheet 2 itu ada input data. Kemudian ada total data, ini harus sesuai dengan data yang kita miliki. Kalau kita punya 39 ya hanya kita tulis 39. Kemudian ada catatan ini nanti, ini Anda nanti urutan sini ya. Di kolom A ini yang mulai baris ketujuh ini Anda data number data ya. 1 sampai jumlah data yang Anda miliki ya, sampai 39. Di sini ya. Kemudian dihitung maksimum, average dan minimum ya, ini supaya dapat ini ya. Nah, kemudian berikutnya Anda masukkan ya data empiris Anda, data pengukuran, output data berarti ini adalah output yaitu C4 dan N2O.
Jadi ini sebagai output data pengukuran, ya. Kemudian yang di berikutnya setelah ini mulai kolom D ini adalah input data. Dari input datanya ada 5 ya, ada soil moisture data, soil temperature TS, soil isi ya, soil IIT, ledak potensial ya, kemudian pH. Nah, ini juga angkanya ya. Ini satu set data. Ya, jadi kalau kita punya data ini, dan ini serta ini, maka outputnya itu ini, hasil pengukuran. Nah, ini namanya satu set data, data set. Nah, kita nanti kabilan nanti yang akan kita gunakan untuk dipelajari oleh model. Oke, nah ini untuk sheet 2 data training. Nah, kemudian programnya ini memang saya katakan cukup panjang ya, nanti tapi bisa ditulis secara ini ya. Jadi programnya ini seperti biasa ya, Anda akan buka Visual Basic Application ya, VBA-nya. Kemudian Anda insert modul 1. Nah, di modul 1 ini Anda isi ini di sini ya, ini mulai dari public ya sampai public ini ya. Ini ya, hati-hati ketika menulis ya. Kemudian ada sub, yang pertama adalah sub read data. Nah, ini membaca data tadi ya, parameter ANN ya. Ingat letaknya ini menyesuaikan dengan yang Anda buat tentunya ya. Kalau Anda mengikuti contoh ini berarti ini adalah lokasi kolom dan barisnya. Dia di sheet 1. Ya, setelah ini lanjutannya ini ya, lanjutannya ini ya. Ya, ini cukup panjang. Ada yang pertama tadi adalah sub read data, membaca data, termasuk nanti dia akan mengenerate pembobot ya dan menyajikannya. Kemudian read data training, nah, kita membaca juga data training ini data tadi inputnya ya, data empirisnya di sheet 2 ya. Itu yang 39 set data tadi. Kemudian data identifikasi dia sudah mulai bekerja ini ya, melihat jumlah maksimum minimum ya. Kemudian menentukan jumlah pembobot dan seterusnya. Kemudian desimalisasi ya, ini ya, jadi angka-angka yang sudah ada di dalam sheet 2 tadi itu akan didesimalisasi. Apa desimalisasi itu? Jadi angka maksimum minimum itu cuma dari 0 sampai 1. Jadi namanya kita normalisasi ya. Jadi maksimum 0, minimum 0, maksimum 1. Jadi supaya nilainya tidak terlalu besar. Kemudian ada sub result ya, ini menampilkan hasilnya ya. Nah, ini kemudian saat trainingnya. Nah, ini dalam pembelajaran ANN di sini ya. Ini cukup panjang ya. Nanti silahkan bisa diketik ya secara pelan-pelan ya sampai ya hasilnya ini beda, ini lanjutannya ini masih ya. Ini agak apa tuh saya agak apa tambahnya ini beda ukuran saja, tapi ini bisa dilanjutkan ya. Nah, ini ya. Nah, kemudian kita akan dapat pembobot akhir. Ini ya. Pembobot akhir. Nah, ini adalah untuk modul 1. Kemudian di modul 2 ini cukup pendek ya. Di modul 2 ini cukup ditulis ini aja. Ini untuk membangkitkan random ya, nilai random dari pembobotnya ya. Nah, kemudian di sheet 1 kan tadi ada form ya. Nah, program di sheet 1 ini ya, sheet 1 yang di sini ya, kalau kita klik sheet 1. Nah, ini ya, ini sheet 1 ya. Ada form, ada sheet 2 adalah data training. Jadi cukup di sheet 1 saja programnya untuk memanggil data program yang ada di modul 1 maupun modul 2. Ya, jadi sheet satunya ini cuma ini aja ya, nggak panjang ya. Jadi ada read data. Ya, ini untuk yang tombol 1 ya, initialization. Kemudian tombol 2 training data ini ya. Mulai dari read data training, data identification, desimalisasi, result, dan training proses ya. Selesai. Jadi hanya sampai sini saja. Nah, jadi selesai ya, ini sudah selesai. Nah, ini nanti yang saya buat ya. Nah, saya akan coba menunjukkan hasilnya ya. Saya stop dulu. Oke, nah ini kita tadi punya form ya, form seperti ini ya. Oke, ini kelihatan ya, ini Excelnya ya.
Kelihatan Excelnya? Kelihatan, Pak. Oke, ini saya perbesar dulu deh. Oke, nah, ya. Nah, yang perlu Anda isi ini dikosongin saja. Del, ya yang perlu Anda buat ini juga sama. Ini tidak perlu karena ini otomatis. Oke, yang perlu Anda buat sampai sini ya. Oke, kita hapus. Oke, kosong ya. Nah, ini yang di sini ini kita pakai RSQ ya. RSQ itu untuk R kuadrat. Ini dia yang di sini itu membandingkan antara F3 sampai F41 berarti kolom F ini data dengan G3 sampai G41 di sini ya. Jadi membandingkan di sini R kuadratnya berapa ada di sini. Sedangkan yang di sini ini membandingkan antara data 2 dan model 2. Ya, RSG-nya di sini. Ya, ini kita lihat ini ya. Nah, ini ya. Nah, ini untuk. Nah, kemudian untuk grafik ini Anda buat nanti membandingkan antara data satu model satu dan yang kedua ini untuk membandingkan data 2 dan model 2. Ya, nanti otomatis. Ya, jadi cukup sini yang dibuat. Sedangkan yang lain ini ya ini tinggal diikuti saja nanti seperti ini. Ya, ini tulis ya ini dibuat manual yang sini ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian tadi ya kita panggil ada dua common button ya. Button pertama initialization, button kedua adalah data training ya. Nah, ini yang tadi ada di form satu ya. Di ini ya, kita bisa ini bisa. Oke, kita desain dulu ya. Ini ya kita klik dua kali. Ini kelihatan programnya atau masih Excel? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Jadi ini ya, ini yang di data form yang ada yang paling bawah tadi. Untuk inisialisasi itu hanya mencari data. Ya, tapi sebelum ke sini Anda harus ngisi dulu di modul satu dan modul 2. Jadi modul satu dan modul 2 itu harus Anda isi dulu programnya, kodenya. Baru yang ini yang terakhir. Kemudian yang kedua ini ya, yang data training itu yang ini ya, yang tadi ya. Ini ya. Jadi ini kapan button 2, kapan satu. Ya. Oke, jelas ya. Ini nanti silakan diikuti. Nah, sekarang kita lihat, kita coba klik ya, kita aktifkan. Ya, jadi kita aktifkan. Maaf ini ya, oke, nanti. Nah, ketika kita klik yang pertama ini, initialization, klik ini. Nah, muncul ya. Jadi akan muncul angka di sini. Ya, number. Ini namanya data awal pembobot, initial weight. Data pembobot, initial weight. Nah, kita lihat di sini jumlahnya tadi kan ada 5 input, 7 hidden ya sini ya, 5 input, 7 hidden, 2 output. Berarti 5 dikali 7, 35. Ditambah 7 kali 2, 9, 14. Berarti 14 ditambah 35. Total pembobotnya ada 49. Kita cek di sini ada 49 pembobot. Nah, ini kita bangkitkan secara acak. Ya. Kemudian kita klik lagi kalau mau kita rubah-rubah. Nah, ya, setiap kita klik dia akan berubah-ubah karena dia dibangkitkan secara acak. Kalau sudah muncul seperti ini berarti sudah benar. Ya, sudah ini. Nah, berikutnya apa? Berikutnya adalah kita klik tombol training. Nah, sebelum ini pastikan ini sudah terisi ya, pastikan yang di sini sudah terisi semua dengan benar baru nanti. Ini sebagai contoh tadi ada 50.000 iterasi. Ya, kita cek ya. Ya, kita cek, kita training, kita klik training. Nanti akan muncul prosesnya di sini dan hasilnya akan ada nanti hasilnya akan di sini ya dan juga nanti eh, akan muncul di sini prosesnya kelihatan. Kemudian hasilnya akan disampaikan di sini. Ya, akan ditampilkan di sini. Ya. Oke, kemudian kita klik training ya tadi 50.000 kali ya kita klik ke training. Klik. Nah, dia bekerja ya. Ada perubahan ya sini kan. Nah, ya. Jadi ini ada delta, ada errornya. Errornya semakin lama akan makin kecil. Ini masih 0,015 ya, 0,5. Bayangkan ini kalau kita set mungkin ribuan kali atau jutaan kali tentu akan lama ya. Maka kalau komputernya lambat biasanya suka error ya. Kayak ini kebetulan
ini cukup cepat ya, 50.000 ini mungkin cuma nggak sampai 5 menit juga sudah selesai, ini paling 2 menit atau 1 menit bahkan. Nah ini lihat turun terus errornya ya, jadi dia mengestimasi metan ini dan juga N2O ini ya sini ya. Ya ini baru 15.000, ya kita tunggu sampai 50.000 kali ya. Oke, baru 21.000. 25.000 ya, setengahnya ya, baru setengah putaran ya. 32.000 ya. 40.000 ya, 10.000 lagi 41 ya. Lihat errornya semakin turun ya. Dari 0,105 tadi sudah 0,0038 ya. 45.000 ya, 5.000 lagi ya. Nanti ketika ini selesai, nanti data estimasi langsung akan muncul di sini. Termasuk nanti data pembobot akhir. Ya, ya muncul ya. Jadi sudah muncul ya. Jadi nanti hasilnya akan ya ditempatkan di model 1 dan model 2 serta updated data weight dan bobot. Nah, di sini. Ini hasil akhirnya di sini ya. Di sini juga ada 49 data. Oke, ya. Ini ya, nah ini hasil validasinya mungkin sedikit berbeda dengan tadi, ini ketemu 0,78 dan 0,070 ya. Jadi hasil pendukaannya memang sedikit turun ya, tapi nggak apa-apa, jangan mereka ini mungkin beda ya, ini karena ini yang lama tadi, ini kita hapus saja ya, jadi biar tahu hasil akhirnya di sini. Nah, ini hasilnya di sini ya. Ya, nggak apa-apa untuk tampil aja ya. Jadi ini hasilnya selesai ya. Jadi sudah seperti ini berarti Anda sudah selesai. Ini ya 0,78 tadi dan 0,70 ini harusnya salah ya. Ini belum diupdate, ini nanti harusnya ini diupdate ya. Jadi nah ini hasilnya selesai ya. Jadi Anda bisa tahu bagaimana ANN bisa menduga gas metan dan N2O dari 5 parameter. Nah, kemudian di form 2 jangan lupa ini menempatkan data trainingnya. Ya, tadi saya katakan di sini mengisi jumlah data setnya ada 39. Kemudian di sini mulai dari baris 7 ya ada datanya ya. Ini set data 1, ini set data 2 ya, nanti Anda bisa pakai yang ini ya. Ya, dan seterusnya. Ya, jadi ini datanya di intinya juga sudah ada saya kira di apa eh, modulnya ya, di modulnya di sini ya sudah ada ya. Ya ini ya dari ini semuanya datanya ya, ya. Oke ya. Ingat yang terakhir di sini ada maksimum, average dan minimum ya untuk semua parameter ya. Ya. Karena ini penting ini untuk untuk normalisasi ya, normalization jadi supaya nilainya itu antara 0 sampai 1 kita butuh data maksimum dan minimum serta average ya. Kita butuh. Nah, kayak kita butuh tadi sini. Oke, seperti itu ya untuk ininya penjelasannya. Ada yang mau ditanyakan? Ini sudah saya upload modul yang tadi saya jelaskan. Ya, silakan nanti ikutin modul tadi ya. Ya. Jadi datanya juga ada di modul ya. Jadi silakan nanti ya bisa ditulis ya secara cermat ya. Bisa diikutin ya dari nol ya harusnya ya. Saya harap Anda bisa membuat dari nol ya, tidak copy temennya ya. Contoh
akan lebih paham. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya, Jelas. tinggal dicoba ya. Silahkan nanti dicoba yang ikuti tadi langkah-langkah yang sudah saya jelaskan ya, dimulai dari ini. Dan modulnya sudah ada ya, saya share dulu di eh, kelas ya, di kelas juga sudah ada. Silakan dibuka kelasnya di ya, ada assignment ANN model ya, Anda seperti biasa ya. Waktunya seminggu untuk mengerjakan ini ya. Mungkin mendekati Lebaran ya, Anda bisa sambil membuat program ini ya, ngikutin ya. Nah, singkatan ya. Di sini ada materialnya sudah saya upload di sini. Kemudian ini untuk pengumpulan Excel-nya ya. Silahkan diikuti ya untuk simulasi ANN dalam pendugaan emisi gas metan maupun N2O ya. Baik, saya kira itu. Kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada, ya saya kira kita cukupkan ya. Silahkan Anda bekerja mandiri. Bila ada yang ingin tanyakan, silahkan chat saya ya. Nanti kalau ada waktu akan saya respon, insya Allah ya. Baik, untuk absensi silahkan ya. Saya percayakan, silahkan absen masing-masing saja sudah saya buka di BB mobilenya ya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan kita pada pagi menjelang siang ini ya. Selamat mengerjakan dan juga selamat liburan juga ya. Kita ketemu lagi insya Allah nanti setelah Lebaran ya. Baik, demikian yang saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Oke, thank you, Pak. yes, welcome.